Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul absorpsi isotermis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Adisti Gita Laraswati dengan NPM 1613023043 dan selanjutnya Maya Margareta 1613023027 dan terakhir Rizda Mayanti dengan NPM 1653023001. Materi yang pertama yaitu tentang absorpsi isotermis. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu absorpsi. Nah, absorpsi adalah serangkaian proses akumulasi suatu zat atau adsorbat pada permukaan zat lain atau adsorben. Nah, proses ini bisa terjadi pada fase seperti cair-cair, gas padatan, atau cair padatan. Nah, proses absorpsi dapat berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama makrotransport, mikrotransport, dan sorpsi. Nah, makrotransport itu meliputi perpindahan adsorbat melalui air menuju interfase cair padat dengan proses pemanasan dan difusi. Sedangkan mikrotransport meliputi difusi adsorbat melalui sistem makropori dan submikropori. Selanjutnya, sorpsi adalah istilah untuk menjelaskan kontak adsorbat terhadap adsorben. Selanjutnya, isoterm adsorpsi merupakan fungsi konsentrasi zat terlarut yang terserap pada zat terhadap konsentrasi larutan. Nah, persamaan yang dapat digunakan untuk menjelaskan data percobaan isoterm dikaji oleh Freundlich, Langmuir, serta Bernoulli, Emmet, dan Taylor atau BET. Selanjutnya, tipe isoterm adsorpsi dapat digunakan untuk mempelajari mekanisme adsorpsi fase cair maupun padat, yang pada umumnya menganut tipe isoterm Freundlich dan Langmuir. Nah, adsorben yang baik itu memiliki kapasitas absorpsi dan presentasi penyerapan yang tinggi. Selanjutnya, sifat-sifat absorpsi isotermis. Yang pertama, isoterm absorpsi Langmuir. Nah, teori Langmuir ini mengenai absorpsi adalah teori tempat absorpsi tertentu, yaitu bahwa molekul-molekul zat terabsorpsi hanya dapat diabsorpsi pada tempat-tempat tertentu, sehingga lapisan terabsorpsi hanya dapat setebal satu molekul, sedangkan jumlah molekul yang maksimal dapat diabsorpsi tidak dapat lebih dari jumlah yang tersedia. Isoterm absorpsi Langmuir ini merupakan absorpsi yang terjadi karena adanya ikatan kimia antara adsorbat dengan permukaan adsorben. Karena ikatan kimia yang terjadi cukup kuat, maka ketika permukaan adsorben sudah ditutup adsorbat, nah adsorbat hanya terabsorpsi pada lapisan pertama meskipun dilakukan peningkatan konsentrasi, suhu, atau tekanan. Isoterm absorpsi Langmuir ini pada umumnya digunakan untuk mempelajari fenomena absorpsi suatu larutan atau gas. Untuk absorpsi dalam sistem gas, parameter Langmuir ini ditentukan dengan persamaan berikut. Qe sama dengan Qm KLP per 1 plus KLP. Model linearnya yakni P per Qe sama dengan 1 per Qm plus KL ditambah P per Qm. Di mana Qe adalah kapasitas absorpsi saat timbang, Qm adalah kapasitas absorpsi saat maksimum, KL adalah konstanta absorpsi Langmuir, P adalah tekanan absorpsi. Adapun grafik plot dari isoterm absorpsi Langmuir bisa dilihat di slide. Yang kedua adalah isoterm absorpsi Freundlich. Absorpsi Freundlich ini merupakan absorpsi yang terjadi karena adanya ikatan fisika antara adsorbat, zat yang diserap dengan permukaan adsorben, zat yang menyerap. Ketika permukaan adsorben telah tertutup adsorbat, maka adsorbat tidak hanya terserap pada permukaan adsorben. Hal ini karena ikatan fisika yang terjadi relatif lemah, sehingga jika terjadi peningkatan suhu, konsentrasi ataupun tekanan absorpsi adsorbat pada adsorben juga akan meningkat.
dengan membentuk lapisan pertama, kedua, dan seterusnya untuk menghasilkan lapisan multilayer. Model Van der Leest ini menganggap permukaan heterogen dengan distribusi panas absorpsi yang tidak seragam pada permukaan. Isoteram absorpsi Van der Leest ini ditentukan dengan persamaan berikut. Qa sama dengan Kf P 1/N, di mana Qa adalah kapasitas absorpsi saat setimbang, Kf adalah faktor-faktor kapasitas Van der Leest, 1/N ini adalah parameter intensitas Van der Leest, P adalah tekanan absorpsi, atau dalam bentuk persamaan logaritmik dinyatakan sebagai berikut. Log Qa sama dengan log Kf plus 1/N log P. Di sini ada gambar grafik plot dari isoteram absorpsi Van der Leest, bisa dilihat di slide. Kemudian yang ketiga yaitu isotom absorpsi BET atau Brunauer Emmet Teller. Metode BET banyak digunakan untuk prosedur penentuan permukaan area dan pori dari bahan padatan serbuk. Dalam penentuannya menggunakan persamaan BET. Konsep teori ini merupakan perluasan dari teori Langmuir, yaitu teori absorpsi molekul monolayer menjadi absorpsi multilayer dengan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, molekul gas secara fisik terabsorpsi pada padatan dalam lapisan yang tak terhingga. Yang kedua, molekul gas hanya berinteraksi dengan lapisan yang berdekatan. Kemudian, teori Langmuir dapat diterapkan pada setiap lapisan. Kemudian entalpi absorpsi untuk lapisan pertama konstan dan lebih besar dari lapisan kedua dan lebih tinggi. Yang terakhir, entalpi absorpsi untuk lapisan kedua dan lebih tinggi sama dengan entalpi pencairan. Persamaan BET yang dihasilkan yaitu 1/V dikali P0/P-1 sama dengan C-1/VMC P/P0 ditambah 1/VMC, di mana P dan P0 adalah kesetimbangan dan tekanan saturasi adsorbat pada suhu adsorpsi. V adalah kuantitas gas yang terabsorpsi, misalnya dalam satuan volume, dan Vm adalah kuantitas gas terabsorpsi monolayer. C adalah konstanta BET. C sama dengan EXP, E1 dikurang EL per RT, di mana E1 adalah panas absorpsi untuk lapisan pertama dan EL adalah untuk lapisan kedua dan lebih tinggi dan sama dengan kalor pencairan atau kalor penguapan. Ini merupakan grafiknya. Nilai lereng A dan perpotongan Y, L garis tersebut digunakan untuk menghitung kuantitas gas terabsorpsi monolayer Vm dan konstanta BETC. Persamaannya yang dapat digunakan yaitu Vm sama dengan 1/A plus I, sedangkan C sama dengan 1/A per L. Metode BET banyak digunakan dalam ilmu material untuk perhitungan luas permukaan dari padatan oleh absorpsi fisik molekul gas. Total luas permukaan S total dan luas permukaan spesifik SBET diberikan oleh S total sama dengan VMNS per V. SBET sama dengan S total per A, di mana Vm dalam satuan volume yang juga merupakan satuan volume lapisan tunggal dari gas adsorbat. N adalah nomor Avogadro. S merupakan penampang absorpsi dari spesies penyerap. V yang volume molar gas adsorbat dan A merupakan massa sampel padat atau absorben.